Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Silvasta dengan nomor induk mahasiswa 21222202. Dan dengan adanya saya di sini, saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Asep Sumantri selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang sistem informasi manajemen di dalam perusahaan, terutama penerapannya dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita memasuki terkait tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia, kita juga harus mengetahui dulu pengertian dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu, dan apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen merupakan salah satu sistem atau alat yang digunakan untuk pengelolaan dan pengumpulan data yang datanya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya demi tercapainya sebuah tujuan dari organisasi itu sendiri. Jadi, fungsi utama dari sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan data-data yang datanya itu akan diolah demi tercapainya output perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui tentang sistem informasi manajemen, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Tentunya kita tahu dong apa sumber daya manusia itu. Jadi sumber daya manusia itu ya manusia itu sendiri, di mana manusia itu dibutuhkan untuk pengaplikasian atau pelaksanaan sebuah organisasi di mana tanpa adanya manusia dalam perusahaan tidak akan pernah terjadi produksi yang dibutuhkan perusahaan. Bagaimanapun juga, apabila perusahaan menggunakan mesin, pasti mesin itu mesti dipelihara kan, dan yang memelihara mesin itu ya manusia itu juga. Jadi manusia itu merupakan faktor penting yang dibutuhkan perusahaan demi tercapainya sebuah produksi atau kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Dalam sumber daya manusia, perlu adanya manajemen yang membantu pengelolaan, perencanaan, pengevaluasian, dan lain sebagainya demi tercapainya output perusahaan yang diinginkan. Dan tentunya perusahaan juga tidak mau dong mengeluarkan uang untuk sumber daya manusia yang tidak baik kerjanya. Nah, jadi sistem informasi manajemen sumber daya manusia itu secara keseluruhan dapat diartikan sebuah sistem atau salah satu cara pengelolaan data untuk mendapatkan informasi-informasi terkait tentang data karyawan yang kerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, sistem informasi manajemen ini dapat berupa software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Apa sih terkait tentang penerapan sistem informasi manajemen sumber daya di dalam sebuah perusahaan itu? Nah, di sini ada beberapa macam ya. Ada yang untuk pengajuan cuti, kehadiran, absensi, juga ada time taker, juga ada beberapa hal lain yang menyangkut tentang sumber daya manusia seperti BPJS Ketenagakerjaan, juga itu termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia gitu. Karena di dalamnya itu kita dapat melihat data-data karyawan. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan membahas contoh dari sistem absensi atau kehadiran. Jadi, apa sih kehadiran itu? Kehadiran itu ya masuk atau tidaknya seorang karyawan, atau hadir tidaknya seorang karyawan dalam perusahaan dalam satu hari gitu ya. Jadi bisa dilihat hadir atau tidaknya di absensi. Dan sebelum-sebelumnya HRD atau personalia ini menggunakan cara lama, yaitu sistem manual, di mana HRD atau personalia ini memprint atau mencetak data-data karyawan atau nama-nama karyawan untuk ditandatangani. Ini juga berlaku untuk sistem lembur gitu ya. Jadi ditandatangani satu-satu oleh karyawan. Dan masa-masa sekarang ini HRD menggunakan cara baru karena mengikuti perkembangan zaman, yaitu sistem fingerprint. Menurut saya, dengan menerapkan sistem fingerprint ini mempermudah kegiatan HRD dan mempermudah karyawan untuk melihat kapan hadir atau tidaknya seorang karyawan, dan bisa melihat data-data lembur terhitung atau tidak gitu ya. Jadi dengan sistem fingerprint ini kita bisa melihat apakah tercatat baik atau tidak oleh bagian HRD sesuai inputan atau tidak, seperti itu.
Nah, kekurangan dari sistem manual yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu yang pertama, dia banyak memakan waktu, yang kedua, dia juga banyak memberikan kesalahan, contohnya kayak misalkan seorang karyawan dengan mudahnya berbohong, kayak misal dia datang setengah 8, padahal jam kerjanya itu jam 7. Nah, kita tidak tahu apakah dia tepat waktu atau tidak, karena data-datanya itu tidak ada, karena di inputnya itu tidak pada jam itu juga, kayak misalkan di jam sekian gitu. Nah, dan dengan sistem fingerprint ini kita dapat melihat apakah karyawan itu tepat waktu atau tidak gitu ya. Dan dengan adanya sistem fingerprint ini, menurut saya mempermudah bagian personalia, di mana personalia ini hanya perlu melihat data yang sudah diinput di dalam sistem absensi gitu ya. Nanti di situ terlihat seorang karyawan di jam berapa hadir, di jam berapa pulang, dan bisa juga dilihat di hari apa seorang karyawan lembur gitu ya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap sistem pengajian atau pengupahan di dalam perusahaan untuk karyawan tersebut, seperti itu. Jadi sistem kehadiran atau absensi ini yang diupgrade menjadi sistem fingerprint sangat membantu baik bagi karyawan dan baik juga bagi perusahaan, karena sistem fingerprint ini tidak mungkin kita bisa berbohong gitu ya, karena tidak mungkin juga dong kita tidak membawa jari gitu. Dan bagian HRT juga biasanya menyiapkan data jari cadangan jika jari yang sebelumnya itu terdapat luka gitu ya. Sehingga dengan sistem fingerprint, data kehadiran dan juga data-data terkait kepulangan seorang karyawan bisa dilihat gitu ya dari sistem fingerprint ini, sehingga dapat melihat apakah kinerja seorang karyawan bagus atau tidak, apakah seorang karyawan patut atau tidak dipertahankan gitu. Sehingga sistem informasi ini sangat membantu sumber daya manusia untuk melihat seberapa besar potensi seorang karyawan dan juga kinerja karyawan gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen sumber daya manusia itu merupakan sebuah sistem yang membantu dan dapat memberikan informasi terkait data-data atau catatan-catatan karyawan, dan juga potensi-potensi dan juga kinerja karyawan, serta untuk mendapatkan data terkait tentang keterampilan apa yang dibutuhkan oleh karyawan dan pelatihan-pelatihan apa yang harus diberikan oleh perusahaan gitu, untuk menunjang kenaikan output yang diharapkan oleh perusahaan di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, sampai juga di penghujung materi yang saya bahas hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.